bertaubat tapi kemudian terjerumus maksiat lagi, kemudian taubat lagi, lalu maksiat lagi, apakah Allah akan menerima taubatnya? Ini namanya taubat sambel. Hari ini sakit perut, mencret, ya Allah, saya udah kapok makan sambel. Besok melihat orang masuk ke bakso, oh kayaknya enak amat, sambelnya dituang satu mangkok, sambelnya setengah mangkok. Akhirnya begitulah taubat sambel. Dan bagaimana caranya kiat-kiat agar tidak kembali maksiat? Apabila seorang melakukan perbuatan dosa sebanyak 70 kali, kemudian ia iringi dengan taubat sebanyak 70 kali juga, maka taubat yang terakhir itu tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan oleh Imam Abu Lais As-Samarqandi dalam kitabnya Tanbihul Ghafilin pada bab taubat. Artinya jangan pernah kita putus asa dari rahmat Allah, jangan pernah kita merasa tidak pantas untuk senantiasa memperbarui taubat. Biasanya setan menjauhkan kita dari taubat. Apa itu taubat? Taubat artinya kembali kepada Allah. Kalau kita sudah terlampau banyak dosa, kemudian kita menyesalinya tapi masih terjerumus, menyesalinya masih menjerumus, terus kita bertaubat sampai mendapatkan taubatan nasuha. Setan akan membisikkan kepada kita, kalau kamu ke masjid, apa kata dunia? Malu kepada jamaah, jadi buah bibir omongan. Dulu kamu biasa nongkrong di pinggir jalan dengan botol tuakmu, sekarang kamu ke masjid, apa kata orang? Gak usah ke masjid. Kalau kamu taubat, kamu udah gak pantas, dosamu udah banyak sekali, dosa besar ini itu sudah kamu laksanakan, sudah tidak layak dirimu untuk bertaubat. Itu bisikan setan yang menjauhkan kita dari Allah agar kita mati dalam keadaan yang tidak baik. Bukankah sahabat-sahabat Nabi ada yang pernah terjerumus demikian? Mereka berbuat dosa, bertaubat, berbuat dosa, bertaubat, berbuat dosa, bertaubat, dan taubat yang terakhir pun tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka senantiasa kita memperbarui taubat itu bukan hanya sebab berbuat dosa, tapi setiap harinya dianjurkan kita memperbarui taubat dan melaksanakan sholat sunnah taubat 2 rakaat. Apa kiat-kiat untuk mendapatkan taubatan nasuha? Kata Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin, mendapatkan taubatan nasuha itu syaratnya 3. Apabila kita punya kesalahan dengan Allah Ta'ala seperti meninggalkan sholat, tidak puasa Ramadan, dan semisalnya. Yang pertama, betul-betul meninggalkan maksiat itu. Sahabat-sahabat Nabi setelah masuk ke dalam Islam, mereka benci kepada perbuatan dosa sebagaimana mereka benci kalau dicampakkan ke api neraka. Maka betul-betul kita tinggalkan dosa itu. Yang dulunya sering togel, tobat dari togelnya. Yang dulunya sering judi, tobat dari judinya. Yang dulu sering mabuk, sudahkan mabuk itu, tinggalkan sebenar-benarnya. Yang kedua, menyesali. Jangan sampai taubat tapi tidak menyesali, karena akan kembali kepada perbuatan dosa itu. Kadang-kadang kita yang sudah ditutupi aibnya oleh Allah, malah kita buka-buka sendiri. Ente tahu nggak? Dulu saya ini kalau minum vodka nggak cukup sebotol, 5 botol itu belum mabuk. Padahal orang nggak tahu kalau dia ahli mabuk dulunya. Tapi karena dia cerita, jadi tahu, kebuka aibnya. Sedangkan aib kita sudah ditutupi oleh Allah Ta'ala, jangan dibuka-buka. Maka menyesal dengan apa? Memperbanyak istighfar. Tapi ingat, istighfar itu harus dengan penyesalan, bukan istighfar maksiat jojong. Orang yang beristighfar tetapi tidak berhenti dari maksiatnya, dia seakan-akan mengolok-olok Allah Ta'ala, merendahkan, menghina Allah. Orang yang tahu Allah Maha Pengampun, tapi dengan sifat Allah itu ia berbuat dosa, maka dia telah mendapatkan 2 kesalahan dari dosanya dan menghina Allah Ta'ala. Manusia berbuat dosa wajar, tapi jangan pernah merasa wajar ketika berbuat dosa. Harus kita menyesal. Dan yang ketiga adalah berjanji, bertekad yang kuat di dalam hati agar tidak kembali kepada perbuatan itu selama-lamanya.
Dan apabila kita mempunyai kesalahan dengan sesama manusia, dulu pernah menzolimi fulan dari perkataan ataupun perbuatan, pernah ngambil hak orang lain, pernah nyakitin tetangga, maka wajib meminta halal, meminta maaf dan ikhlasnya orang yang disakiti, untuk salah satu syarat menyempurnakan taubat. Jadi kalau ada kesalahan antara seorang hamba dan Allah, syaratnya 3. Apabila sesama manusia, tambahkan 1 dengan cara meminta maaf atau ikhlas orang yang telah dizolimi. Wallahu ta'ala